Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut pada pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang menentukan persamaan garis lurus. Menentukan persamaan garis lurus. Pertama, jika gradien M dan melalui titik X1, Y1, maka persamaannya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Contoh, tentukan persamaan garis melalui titik 8,3 dan bergradien M. Jadi bisa kita nampak di kita di sini adalah titiknya 8,3. Ini X1 Y1 dan ini adalah dua ini gradiennya M-nya. Maka bisa kita jawab di sini rumusnya tadi Y kurang Y1 Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya, ini rumusnya kita masukkan. Ini titiknya X1 Y1. Kita nampak Y-nya 3, maka kita tulis Y kurang 3 sama dengan gradiennya ini M. M-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali X kurang 8. Ini dia persamaannya, kita tutup kurungnya. Ya. Nah, Y kurang 3 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 8 kurang 16. Maka dapat kita tulis 2X kurang 16. Maka Y sama dengan 2X kurang 16. Pindah ruas negatif menjadi positif 3. Maka Y sama dengan 2X kurang 13. Ini bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit. Kita jadikan ke bentuk implisit. Berarti negatif 2X tambah Y tambah 13 sama dengan 0. Atau 2X kurang Y kurang 13 sama dengan 0. Ini kita sebut dengan bentuk implisit. Implisit atau bentuk umum. Ya, ini kita sebut dengan bentuk eksplisit. Eksplisit atau bentuk khusus. Ya, jadi bisa kita rubah-rubah bentuknya. Dah, baik. Kita masuk kepada yang kedua. Jika melalui dua titik X1 Y1 dan BX2 Y2, maka persamaannya sama dengan yang di atas. Y kurang Y1 sama dengan gradien kali X kurang X1, di mana di sini gradiennya melalui dua titik. Sebelumnya kita cari gradien melalui dua titik. Ya, titik A, tentukan persamaan garis melalui titik A negatif 1,6 dan B 5,2. Ini adalah X1 Y1 titik A, titik B adalah X2 Y2. Ini dia. Ya, kita harus tahu mana yang X1 dan Y1 dan mana X2 dan Y2. Dah, kita jawab. Sebelumnya kita tentukan gradien. Gradien melalui dua titik MAB, gradien garis AB sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini gradien melalui dua titik. Ya, kita lihat MAB gradien garis AB sama dengan Y2. Kita lihat 2, nampak 2 di sini kurang 6, ini 6 per X2. X2 adalah 5 kurang X1 kurang negatif 1. Kecenderungan anak ibu sering salah di sini negatif. Maka gradien garis AB sama dengan 2 kurang 6 adalah negatif 4. 5 kurang negatif menjadi positif. Berarti 5 tambah 1. Ini menjadi positif ini. Menjadi positif. Ya, berarti menjadi negatif 4 per 6. Karena menjadi positif. Maka MAB kita sederhanakan. Gradien garis AB menjadi negatif 2 per 3. Inilah gradien. Gradien melalui dua titik. Sekarang bagaimana dengan persamaannya? Sama rumusnya. Y kurang
Y1 sama dengan gradien kali X kurang X1. Ini rumusnya tetap sama. Boleh kita masukkan titik pertama, boleh kita masukkan titik kedua, terserah. Boleh salah satu, tapi hasilnya tetap sama. Ya, kita ambil titik B-nya, kita masukkan titik B. Ya, Y kurang Y1 sama dengan gradien kita masukkan negatif 2/3 kali titik B. Ya, titik B-nya. Berarti titik B Y1-nya berarti adalah Y-nya adalah 2. Kita ambil titik B. Ya, ambil titik B. Salah satu, ambil titik B. Ya, kita ambil titik B. Ya, berarti ini Y-nya 2 ya, gradiennya negatif 2/3 kali X kurang 5. Ini dia. Ya. Dah, nampak di sini tutup kurung. Dah. Berarti Y kali silang, berarti 3Y kali ini negatif 6 sama dengan negatif 2 kali X kurang 5. Ini dia. Ya. Berarti 3Y sama dengan, kita kalikan, negatif 2X ini kali kurang tambah negatif kali negatif tambah 10. Yang ini pindah ruas menjadi tambah 6. Ya. Atau tidak kita pindahkan dulu. Dah, boleh juga. Ya, berarti kita pindahkan 3Y sama dengan negatif 2X ya, tambah 16 karena 10 tambah 6, 16 ya. Maka bisa kita pindah ruaskan 2X ya. 2X tambah 3Y kurang 16 sama dengan 0. Inilah persamaannya. Ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif, ini yang negatif menjadi positif. Ini tetap pada ruas kirinya. Maka persamaan yang dimaksud adalah 2X tambah 3Y, 2X tambah 3Y kurang 16. Inilah persamaannya. Ya. Dah, kita masuk kepada yang ketiga. Kepada yang ketiga, yaitu melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis. Nah, sejajar garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Contoh, jika melalui titik P 3,2 dan sejajar dengan X tambah 3Y kurang 4. Nah, maka kita cari dulu gradiennya, jawab. Kita cari dulu gradien, jawab. Kita cari dulu gradien. Gradien melalui bentuk implisit. Berarti rumus gradien M sama dengan negatif A per B. Ya, negatif A per B. Mana yang A? Ini yang A, berarti 1. A-nya 1. Maka sama dengan negatif 1, rumusnya negatif 1. B-nya mana? B-nya 3. Berarti negatif 1/3. Inilah gradiennya. Sekarang kita masukkan ke persamaan. Dapat gradien, kita masukkan ke persamaan. Y tetap kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ya, tetap kita masukkan. Mana titiknya tadi? 3,2. 3,2 ini adalah X1, Y1. Kita masukkan. Y kurang 2 sama dengan gradien negatif 1/3 kali X ya kurang 3. Nih, X-nya kurang 3. Nampak di sini X-nya kurang 3, kita masukkan ke sini. Nah, kita kali silang. 3Y kurang 6 ya sama dengan negatif 1, tinggal satunya udah kita kali silang. Negatif X tambah 3. Maka kita pindah ruaskan ya, X tambah 3Y kurang 6 pindah menjadi kurang 3 sama dengan 0. Maka X tambah 3Y kurang 9 sama dengan 0. Inilah persamaannya. Ya, inilah persamaannya. Ini persamaannya. Yang bentuk berikut yang keempat, melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus terhadap garis X, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Contoh, melalui titik 4, negatif 1 dan tegak lurus terhadap 2X kurang Y tambah 9 sama dengan 0.
Di sini yang titik ini adalah X1 Y1 tegak lurus. Nah, perlu kita tahu tegak lurus itu apa, rumus tegak lurus? Jika dua garis tegak lurus, jika dua garis saling tegak lurus, ini lambang tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Perkalian gradien menghasilkan negatif 1. Ya, kita masukkan, cari M-nya dulu. M, ya, gradien yang pertama, M1-nya kita cari dulu. Ini A-nya berarti negatif A per B. M1 sama dengan negatif A, berarti negatif 2 per negatif 1. Karena rumusnya negatif A. Ya, rumusnya negatif A. Berarti M1 sama dengan 2. Ini dia. M1 sama dengan. Kita masukkan di sini. 2 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 1 per 2. Ini gradiennya. Jadi gradien saling tegak lurus itu berkebalikan dengan tanda berlawanan. Jika M1-nya 2, maka M2-nya negatif setengah. Kebalikannya, jika M2-nya negatif setengah, maka jika M1-nya negatif setengah, maka M2-nya juga 2. Berkebalikan dengan tanda berlawanan. Maka untuk persamaannya, persamaan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini tetap rumus ini yang kita pakai, tapi gradiennya yang berbeda-beda. Ya, kita ambil titiknya tadi. Ya, ambil titiknya Y kurang negatif 1. Kebetulan Y1-nya negatif, Y1-nya kurang negatif 1. Sama dengan gradiennya adalah M2-nya, kita ambil M2-nya negatif setengah kali X kurang 4. Ya, kurang menjadi Y tambah 1 sama dengan negatif setengah kali X, ya, negatif setengah buka kurung X kurang 4. Ini dia. Karena ini 2, kita sama-sama kita kali 2. Kita kali 2 atau kali silang 2Y tambah 2, karena penyebutnya ini 2, kita kali 2. Jika penyebutnya 1/3, kita kali 3. Sama dengan negatif X, tinggal 1 ya. Negatif X, negatif kali negatif tambah 4. Ini dia. Ya. Nah, jadi kita 2Y tambah 2 ya sama dengan ya negatif X tambah 4 ya, sama ya, kita pindah ruaskan. X tambah 2Y tambah 2 kurang 4 sama dengan 0. Ini dia sama-sama konstanta, bisa kita jumlahkan. X tambah 2Y ya, tambah 2Y kurang 2 sama dengan 0. Inilah persamaan yang dimaksud. X tambah 2Y kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita pakai di sini M2. Gradiennya saling berkebalikan dengan tanda berlawanan. Oke, mudah-mudahan anak ibu paham. Yuk lanjut kita. Ya, lanjut kita menyelesaikan masalah persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sebuah balok disandarkan pada dinding seperti gambar di samping. Nampak balok? Ini dinding, ini lantai. Tentukanlah kemiringan kemiringan balok tersebut. Tentukanlah kemiringan atau gradien balok tersebut. Maaf, balok tersebut. Balok ya, kita lihat, jawab. Kita lihat gambarnya. Ini yang tegak, sisi tegak. Kita ingat gradien M sama dengan perubahan sisi tegak. Y berarti per perubahan sisi mendatar. Sisi tegaknya adalah 8. Maka M sama dengan 8 meter per 6 meter. Bisa kita sederhanakan menjadi meter dengan meter habis 4/3 atau 1/3. Maka kemiringan balok 1/3. Ya, baiklah anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kamu pahami, kamu pelajari baik-baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.